Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Debbie Sofia Wilhelmina Paat. Kita akan bersama-sama dalam siaran Night Call GPIB. Oleh karena itu, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa, bahkan juga membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami mau membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan berkati kami Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti, sungguh-sungguh kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita, hal apa yang sungguh-sungguh kita rasakan sebagai pertolongan Tuhan? Hal apa yang kita rasakan sungguh-sungguh sebagai pertolongan Tuhan? Dan selanjutnya, mengapa kita katakan bahwa itu merupakan pertolongan Tuhan? Saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa, ada seorang yang berdoa demikian. Aku minta Tuhan menyingkirkan deritaku. Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tetapi agar kau mengalahkannya. Aku minta Tuhan menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa itu sempurna, badan hanyalah sementara. Aku minta Tuhan memberiku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak. Kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu dipelajari. Aku minta Tuhan agar memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak. Aku memberimu berkat, kebahagiaan itu tergantung padamu. Aku minta Tuhan segala hal yang membuatku menikmati hidup. Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku minta Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihi aku. Tuhan menjawab, akhirnya kau mengerti. Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan Tuhan memberkatimu. Bagi dunia mungkin kau hanyalah seseorang, tetapi bagi seseorang kau mungkin dunianya. Sumber dari Sumantri HPSC, Tosarba Surgawi, kumpulan cerita bijak, Kanisius 2003. Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, di saat kita tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri, maka kita dapat menghayati kasih Tuhan yang setiap saat menyapa kita. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Tetapi kalau kita sibuk dengan urusan sendiri dan hanya berpikir untuk diri sendiri, maka kehadiran Tuhan tidak ada. Tidak akan kita sadari dan rasakan. Kesusahan dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, memang tidak akan berakhir selama kita hidup di dunia ini. Itulah perjuangan hidup. Nah, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, kita mau dikuatkan, kita mau diingatkan
dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ini. Surat ini Bapak Ibu Saudara Oma Opa, ada kesan bahwa pembacanya adalah pengikut Kristus yang mengalami kelelahan atau keputusasaan. Dalam hal ini, penulis memberikan semangat kepada mereka untuk tetap setia dan tetap bersungguh-sungguh dalam iman mereka kepada Kristus, agar mereka juga mendapatkan bagian dari janji Allah. Itu kita bisa lihat di ayat 12. Bagaimana penulis mau memberikan semangat, kekuatan, pengharapan kepada jemaat pengikut Kristus yang ada untuk bersungguh-sungguh dalam iman mereka, agar mereka mendapatkan bagian dari janji Allah itu. Untuk itu penulis mengatakan kepada mereka agar meniru orang-orang yang melalui iman dan kesabaran mewarisi janji Allah itu. Penulis surat Ibrani mengatakan juga kepada mereka, kamu bukan yang pertama yang menjalani perjalanan kemuliaan, dan bukan pula yang pertama yang mengalami bahaya dalam perjuanganmu dalam iman Kristen. Mereka menantang bahaya dan mengalami kesengsaraan sebelum kamu, dan mereka menang. Jadi penulis mau mengatakan kepada kita bahwa yang dahulu mereka juga mengalami pergumulan perjuangan yang sama seperti kita saat ini. Tapi mereka menang. Dan kita diharapkan juga sama seperti mereka yang juga mengalami kemenangan. Penulis mengatakan kepada mereka untuk melanjutkan pergumulan pelayanan itu dalam kesadaran bahwa orang lain telah melalui perjuangan mereka dan memenangkan kemenangan. Itu berarti kita diminta juga untuk mendapatkan kemenangan itu dalam perjuangan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat di ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Penulis surat Ibrani menyatakan bahwa orang Kristen memiliki harapan terbesar di dunia, dan harapan orang Kristen, orang yang percaya, adalah di dalam Kristus yang membuka pintu masuk bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Harapan adalah hal yang membuat orang hidup. Tanpa adanya harapan, maka manusia pada hakikatnya sama dengan mati. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki pengharapan adalah orang-orang yang melihat dan melangkah ke masa depan. Bukankah Bapak Ibu, saudara-saudara, Om Opa dan saya adalah orang-orang yang memiliki pengharapan? Adalah orang-orang yang mau melihat dan melangkah ke masa depan di dalam Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, virus corona ini, kita masih dapat melanjutkan hidup kita masih bekerja, berkarya dalam keterbatasan kita karena protokol kesehatan, tapi kita masih bisa melangkah dalam pengharapan Tuhan baik dan Tuhan mengasihi kita. Dan setiap orang yang memiliki pengharapan itu adalah orang-orang yang mau melihat dan percaya dan berharap hanya kepada Tuhan akan kuasa Allah yang besar yang tidak terbatas ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengetahuan akan kuasa Allah yang besar yang tidak terbatas mestinya membawa hidup kita sebagai orang beriman dalam iman yang sejati. Walaupun kita masih dibatasi oleh pergerakan kita dengan protokol-protokol kesehatan, tapi kita diingatkan kita mempunyai Allah yang berkuasa, Allah yang besar, yang kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu, kita bisa dan mampu melangkah selangkah demi selangkah dalam kehidupan kita. Nah, pengetahuan akan kuasa Allah yang besar dan tidak terbatas mestinya membawa hidup kita, membawa hidup Bapak Ibu Saudara, Oma Opa dan saya dalam iman yang sejati. Nah, dalam iman yang sejati itu yang seperti apa? Nah, itu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah rasa syukur di sepanjang hidup kita. Bahwa kita bisa
menjalani dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita juga bersyukur bahwa kita masih boleh berkumpul dengan saudara-saudara keluarga yang kita kasihi dan cintai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kalau dalam pembacaan kita dikatakan di sini, dalam menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi hidup dalam ketaatan dengan kesungguhan untuk mewujudkan pengharapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah hidup mengasihi Allah. Hidup mengasihi Allah berarti juga kita memperhatikan dan mengasihi orang lain. Kita menjadi berkat bagi sesama kita, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inilah yang menolong kita, memampukan kita untuk tetap terus dapat melangkah dalam kepastian, pengharapan Tuhan baik dan Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dan saya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami berpegang teguh pada pengharapan kami. Pengharapan kami satu dan pasti adalah kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, ampuni dan tolong kami ketika dalam perjalanan hidup kami gagal melakukan kehendak Tuhan. Kami jatuh dalam pengharapan kami. Tapi kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tangan Tuhan senantiasa terulur untuk menolong dan mengangkat kami. Tuhan menolong dan menopang kami untuk kami bangkit dari kegagalan kami, untuk bangkit dari kejatuhan kami, untuk kami berani dan belajar melangkah selangkah demi selangkah dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati kami. Berkati istirahat kami sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan hari esok kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam menata roda pemerintahan bangsa dan negara kami. TNI Polri dalam menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster, tenaga kesehatan yang saat ini berjuang dalam garda kemanusiaan. Tuhan juga menolong, memampukan mereka, melindungi dan memberkati mereka. Bahkan juga para ilmuwan yang saat ini sedang berjuang untuk menemukan vaksin dan obat dari virus ini. Tuhan juga berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka juga dalam keilmuan mereka boleh mendapatkan obat ataupun vaksin dari pandemi ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Tuhan juga berkati. Walaupun dalam keterbatasan-keterbatasan dalam protokol kesehatan, tapi pelayanan kami boleh menjangkau, boleh merangkul saudara-saudara kami untuk tetap mereka merasakan bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman. Biar melalui itu semua jamahan tangan Tuhan boleh berlaku bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi orang-orang yang menjaga, merawat saudara-saudara mereka yang sakit. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan Tuhan, kehadiran mereka menjadi semangat bagi saudara-saudara kami yang sakit untuk sembuh, sehat dan kuat. Bahwa mereka tidak ditinggalkan sendiri. Keluarga menjaga, merawat dan mengasihi mereka. Dan Tuhan selalu hadir, memberkati dan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Tolong dan topang mereka Tuhan. Kami juga bersyukur bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Bahkan juga yang bersyukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah sembahyang kami.
inilah gumul juang kami yang kami bawa dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Kepala Gereja kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan berkati kita.